warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gen Z, kembali lagi di podcast seputar Gen Z. Perkenalkan, nama saya Yuniza. Di sini saya sebagai host dan ada juga teman saya. Ya, perkenalan, nama saya Jalis Putra Masaki dari Cilacap. Dan saya Via Paulista sama dari kota yang sama. Saya Selina Sosal Sabila dari Tasikmalaya. Kali ini kita akan membahas tentang mental health issue, masalah terbesar Gen Z. Menurut pandangan kalian, gimana sih tentang anak-anak Gen Z zaman sekarang? Nah, kalau menurut saya nih, mereka cenderung memanfaatkan teknologi dengan terlalu baik gitu loh, dan menunjukkan ketertarikan pada isu-isu global seperti keberlanjutan dan keadilan. Nah, iya sih. Dan kalau menurut saya tuh di Indonesia ini ada sebanyak 18% Gen Z mengalami kesehatan mental, yang dimana mental itu berkaitan dengan kejiwaan dan psikis seseorang. Nah, tapi sebaliknya nih, seseorang yang memiliki gangguan mental akan merasa kesulitan dalam mengendalikan emosinya. Bahkan mereka bisa menyakiti dirinya sendiri karena adanya mental health itu. Berbagai media nih menyebutkan bahwa Gen Z ini memiliki mental yang sangat lemah. Nah, menurut pandangan kalian itu sendiri gimana? Sangat setuju. Sangat setuju banget sih. Karena memang gimana ya, kan sekarang kita udah memasuki ke generasi Z kan, yang dimana banyak yang dibilang kalau generasi Z itu generasi sandwich lah, generasi strawberry lah, yang Betul lembek sekali. lah. Iya, katanya banyak yang bilang Gen Z itu sangat lembek katanya. Iya, kayak karena apa tuh selalu dirasa, apa tuh langsung kayak lemah gitu-gitu. Padahal ya kenyataannya memang itu sesuai sama realita hidup mereka masing-masing kan mungkin. Soalnya itu kayak ada problem mungkin yang memicu adanya mental health itu. Masalah percintaan, Iya, nah itu sih pekerjaan, anak muda keluarga. sekarang kayak gitu. Iya. Apa yang menyebabkan seorang remaja ini mengalami gangguan kesehatan mental? Menurut kalian itu gimana sih? Menurut saya itu kadang ada dari faktor keluarga tuh, Iya. kadang ada yang orang tuanya sering sekali banyak omongan yang menyakiti anaknya itu, tapi orang tua tuh gak sadar kalau itu tuh nyakiti anaknya. Itu sering banget terjadi di zaman sekarang ini. Apalagi kayak kadang tuh seorang anak tuh butuh banget yang namanya didengar gitu kan, tapi kebanyakan orang tua tuh kadang mikirnya kayak anak kita udah semakin gede, udah makin hidup sendiri, kita nggak perlu kayak mikirin anak, maksudnya kayak nggak perlu apa namanya ikut campurin. Ya mungkin ada sebagian orang tuanya ikut campur, tapi lebih baiknya itu kayak ditanya gimana harinya, gimana kuliahnya, Nah, itu sangat bagus Asik banget itu kalau kayak Iya, gitu. asik banget. Ya, tapi sayang sekali jarang banget orang tua yang nanyain anaknya gimana. Nah, itulah yang memicu, menurutku yang memicu adanya mental health di Iya, iya, diri benar-benar. gitu. Dari kecil kan udah terbiasa, jadi ya udah kayak menjalani aja hidup aku yang sekarang. lebih ke enjoy, kayak nikmatin hidupmu, nikmatin prosesnya gimana gitu. Betul Iya, banget. Kalau pengalaman kamu sendiri gimana? Aku bisa dibilang keluarganya cemara-cemara ya, cemara. Iya, kadang cemara, kadang enggak, tapi lebih banyak cemara gitu ya. Lebih banyak cemara, iya. Maksudnya cemara mood nggak sih? Cemara mood, iya. mood Cemadang gitu. berarti, cemara kadang-kadang. Iya, cemara kadang-kadang. Tapi alhamdulillah ini sekarang udah bisa dibilang cemara ya. Karena memang ya orang tuaku, karena mungkin memang sekarang aku juga jauh ya dari orang tuaku. Orang tuaku di tempat misalnya di kota asalku, dan aku sekarang di Jogja. Kayak aku udah nggak ngerasain yang kayak gimana biasanya aku kemana-mana selalu diantar sama orang tua. Apalagi ayahku yang posesif banget, aku kemana-mana selalu diantar jemput. Iya, sekarang kayak ngerasain pas sudah sendiri tuh kayak bener banget. iya pas, Kayak yang mau pulang kampung aja dijemput satu keluarga nggak sih? iya aduh maksudnya kayak ya gimana ya, kayak sekarang udah ngerasa jauh sama orang tua tuh, kayak kangen rasanya ditanyain gimana sekolahnya, gimana teman-temannya. Biasanya orang tuaku kayak gitu, kayak Sekarang? Sekarang sama sekarang nggak tahu ya, maksudnya kayak sekarang ya udah Tapi ada tetap orang-orang ada terdekat, kan yang tetap nanyain ada. begitu. Alhamdulillahnya ada teman-teman terdekat kan, kayak sekarang kayak sama Pasangan nih, kalian. pasangan nggak disebutin. Iya, pasanganku. Kamu sendiri gimana? Pernah nggak mengalami di situasi tersebut seperti Selin dan Via gitu? Ya, saya mempunyai trauma banget sama keluarga sendiri. Tetapi mungkin di pikiran, aku kan nyebutnya Abi nih, Iya. Abi sama Umi. Jadi kayak ya aku positive thinking
itu yang ngebuat apa sih, kayak biar aku tuh mandiri gitu loh, dengan sifat dia yang kayak gitu, keras gitu, apa segala macam gitu. Cuma aku nangkepnya kayak dia bukan abi aku, jadi kayak yatim pasif nggak sih? Oh iya iya. Kalau yatim aktif kan dia nggak punya bapak. Iya. Kalau saya kan bapaknya ada, perannya nggak ada gitu. Oh iya. Iya. Benar, tapi emang sih di dalam rumah itu yang paling kita butuhin itu sosok seorang ayah gitu ya, karena memang itu pondasi dari rumah nggak sih, dari keluarga. Iya. Ini buat nguatin ini loh. Iya. Nguatin pundak kita tuh, Iya. pondasinya tuh butuh ayah. Heeh, apalagi kayak memang sih ya kebanyakan seorang ayah itu lebih dekat sama anak perempuannya, tapi gimana ya, kadang juga seorang anak lelaki juga butuh kayak support dari seorang ayah, biar dia tuh tahu kayak kedepannya dia tuh bakal berproses gimana, dia bakal menempatkan dirinya gimana gitu kan pastinya. Setuju banget sih, soalnya kalau yang umur sekarang nih, anak-anak laki-laki sekarang yang kayak ya udah jalan sendiri, kamu udah gede gitu, nggak perlu ini apa rangkulan tangan dari ayah tuh nggak perlu, kamu udah bisa berdiri sendiri gitu. Karena- Mungkin itu cara orang tua untuk mendidik anaknya, tapi Iya. dari Orang- versi anak tuh beda lagi. lagi. Menangkapnya beda. Iya. Karena cara mendidik orang tua juga kan berbeda-beda ya. Mungkin Iya, ada betul. yang menunjukkan banget dan ada juga yang nggak menunjukkan gitu mungkin. Dan ya itu mungkin salah satu memang penyebab dari awal mula adanya mental health mungkin dari situ ya, karena kebanyakan memang ya dari orang tua sendiri Iya, gitu faktor kan. orang tua. Iya, orang tua yang memicu kita adanya mental health itu biasanya kebanyakan dari orang tua itu. Ditambah banyak kan sekarang anak-anak yang ngerasa kayak aduh aku generasi sandwich nih, yang dimana dia harus menjadi tulang punggung keluarganya, padahal kan itu bukan hak seorang anak kan. Iya, Iya, betul. betul. Padahal kayak namanya orang tua ya, kayak ya aku belum jadi orang tua, tapi banyak aku kayak membaca-baca dan aku kayak banyak denger-denger dari ya banyak lah ya, kayak anak tuh nggak harus jadi tulang punggung orang tua kok, kan orang tua itu apa namanya melahirkan kayak adanya kita ya karena ada orang tua kan Iya, gitu. iya, betul. Jadi ya mau nggak mau orang tua harus menyiapkan itu semua, tapi ya itu semua terhalang karena ekonomi mungkin Nah, ya. benar. Balik lagi. Berarti itu balik lagi ke orang tuanya kayak gimana, berpikirnya kayak gimana, cara Iya. berpikirnya, cara sudut pandangnya itu berarti itu kembali lagi ke orang tuanya kayak gimana. Tuh. Makanya adanya generasi sandwich, adanya generasi strawberry, dan adanya mental health itu ya dari orang-orang terdekat lah gitu. Iya. Dari yang keluarga, terus dia nyari pasangan buat cerita, malah pasangannya tambah rusak. Iya, nah itu sangat memicu sekali adanya mental health. Kalau kita lagi ada di lingkungan yang sangat luas tuh, sering banget ngerasain, aku malu nih, kayak kalau banyak orang yang lebih dari kita, jadi serasa diri kita tuh menciut gitu loh. Ah iya benar, introvertnya tuh langsung keluar gitu ya. Iya, susah tuh cara mengatasi introvert Iya itu. benar-benar. Apalagi kalau misalnya banyak nih sekarang anak-anak tuh lebih kayak jiwanya mereka tuh introvert, tapi mereka tuh ketutup sama jiwa-jiwa extrovertnya mereka, ya bisa dibilang ambivert mungkin ya. Iya. Tapi kayak ya udah, pasti mereka kayak ngejalanin dengan enjoy, tapi habis dari itu semua keluar dari zona itu pasti mereka rasa kayak aduh Langsung aku kepikiran capek, gitu. iya, Iya. badanku capek. Tadi lemah. salah nggak yang ngomong ini? Iya. gitu. Menguras energi Bener, gitu ya. apalagi kalau orangnya tuh nggak enakan. Nah, Pasti. aku banget. Nah, aku banget. iya. Cocok. Iya, yang kalau dikit-dikit maaf ya, aku berisik banget gitu. Betul banget. Karena susah kayak apa namanya? Diri kita tuh introvert, tapi mau berusaha ekstrovert itu sangat susah banget. Dan jujur aku pun bingung gimana cara ngatasinnya gitu. Menurut kalian apakah ada saran buat yang berada di situasi tersebut gitu? Apa sarannya menurut kalian? Gimana? Kalau itu sih kayaknya nggak ada saran ya, soalnya saya sendiri juga merasakan itu, kayak kadang introvert banget, kadang ekstrovert gitu. Jadi tergantung lingkungannya, Nah, iya. tergantung orang-orangnya. Benar. Apakah kita bisa masuk di lingkungan itu atau enggak? Karena kadang lingkungan itu ada yang kita gak bisa masuk tuh ke lingkungan itu, kayak jiwa introvertnya kalau di lingkungan ini tuh jadi menciut Iya. banget. Tapi ada lingkungan yang dimana kita bisa masuk ke lingkungan itu dan kita ngerasa nyaman, mengekspresikan iya. diri kita yang benar-benar diri kita.
Ya itulah, makanya kita tuh jangan sampai kita salah-salah pilih pergaulan ya, apalagi di bener masa-masa sekarang ya. Aduh. Dimana masa-masa sekarang tuh kita tuh salah belok sedikit tuh kita udah ikut salah gitu loh. Betul banget. Bener Jadi tuh banget, kita tuh guys. harus benar-benar pinter kayak memilah dan memilihnya gitu. Dimana kalau bisa kita ngerasa di sini cocok nih, tapi nanti beberapa ini lagi kita ngerasa kayak aduh kayaknya pas awal-awal doang deh, sekarang udah enggak gitu. Nah berarti kita tuh butuh lagi nyari lagi, jadi nggak selamanya emang kita ngerasa cocok tuh bakal cocok. Iya, jadi intinya kita harus memperbanyak relasi kan, biar kita tuh tahu mana yang cocok nih buat kita atau yang nggak cocok buat kita. Kan nanti kita pasti akan lebih tahu kan, kalau kita terus dekat sama orang itu kita tahu pribadinya gimana, entah itu cocok atau enggak sama kitanya, kita bakalan tahu nanti. Karena dengan bersosialisasi dengan orang-orang pasti bakal Membentuk diri kita. Nah, bener. Membentuk kepribadian Iya, kita. bener. Iya, dan kayak mengenal diri kita sendiri itu kayak gimana. Ada yang padahal orang itu menasehati kita nih, tapi kita ngerasanya ih apa sih ngomong-ngomongin orang gitu kan. Kadang-kadang berpikir seperti itu. Iya. Kadang padahal orang itu cuma kasih nasihat ke kita, tapi menerimanya itu kita secara sensitif Iya, gitu loh. sensitif. Salah tanggap, Iya, miskom gitu kan. Iya. Bahkan mereka yang menasihati kita dengan nada tinggi, kita jadi takut gak sih, kayak apaan sih? Nah itulah, makanya sekarang banyak gengsi yang kayak dia tuh sedikit kayak cuma ada orang yang bilang dengan nada yang sedikit banget tinggi, ya mesti kayak sedikit Agak tinggi. nah Agak agak naik naik gitu gitu. ya, pasti kayak ngerasa kayak aduh aku dibentak Iya, bener gitu, banget. kayak cuma megang gini dong, ih aku di ini gitu, pasti Iya, ya mikirnya gini, betul. karena memang mereka tuh di latar belakangnya mereka dulu udah punya trauma yang kita tuh nggak tahu. Setiap orang, setiap anak kan pasti ada ceritanya masing-masing yang kita tuh nggak boleh menghakimi atau gimana. Jadi gimana ya, kita tuh nggak boleh ngejudge orang tuh dari covernya doang. Benar-benar. Gak boleh menilai orang dari covernya. Jadi buat kalian kalau misalkan pengen melihat dia itu jangan dinilai dari covernya, tapi kenali dulu orangnya, gimana Nah, sih betul orangnya, gitu banget. gak sih? Tapi kebanyakan orang kalau menilai orang pasti Dari wah cover. iya kelihatan keren nih, wah kelihatan sombong nih gitu. Iya. Baru kita mendalami, kita mau berteman Gak gitu. boleh. Iya, itu harus dihilangkan, tapi emang Susah. susah sekali. Mesti kita lihat orang baru, ngelihat dulu covernya nih gimana. Orangnya kayaknya ini sombong deh. Nggak Padahal jadi temenan deh gitu. iya, padahal kita belum tahu tuh isinya gimana. Itu kadang ada yang covernya emang kelihatan sombong, sinis, tapi kan dalamnya kita nggak tahu kan. Kadang yang malah kelihatan baik itu nyakitin. Ih, bener banget. Nusuk dari Dia belakang. menghanyutkan. Aduh siapa nih? Wah, nggak Aduh. tahu. Gak ada. Makanya Semoga kita- kita semua dijauhkan. Iya. Nah kayak yang kelihatannya nih, wah dia serem, nggak mau deh temenan sama dia. Kok malah temenan? Wah, Jadi itu deket gitu. Iya benar. Justru benci itu bisa jadi cinta. Nah, iya, cinta makanya sebagai itu. teman, Sahabat. Saudara. Tak kenal maka tak sayang. Sayang. Tapi Kenalan. iya, tapi ada juga nih yang kita udah kenal deket nih, sering kemana-mana bareng. Ternyata dia nggak Gila, satu nggak frekuensi sama Nah, kita. itu susah banget. Itu banyak banget loh, dan itu terjadi di hidup aku sendiri. Aku nih deket sama satu orang, udah sahabatan lah, temenan, udah main bareng, nginep. Tapi ternyata dia tuh gimana ya, sikapnya itu nggak masuk gitu loh di diri kita. Itu banyak Iya. banget. Karena lama kelamaan tuh sikap seseorang tuh bakal kelihatan aslinya kalau misalnya emang kita udah mengenal lebih dalam Iya. gitu. Dan itu kembali lagi ke diri kita. Kita mau gak berteman sama Iya. yang kayak gini, yang Gimana kayak kita gini? menyikapinya. Iya. Kalau kalian anak gunung cobain deh, ajakin temen kalian naik gunung, di situ sifatnya keluar semua. Iya benar. Kayak aku waktu itu pernah ya, maksudnya kayak aku kan tipikal orang anak yang kalau kena aku pernah hampir kena hipo gitu ya, kayak Iya. waktu itu kan tahun kemarinnya lagi aku ke Bromo. Padahal Bromo kayak bisa dibilang nggak dingin banget ya, tapi karena memang badanku lagi nggak fit, jadi aku tuh ngerasa kayak aku langsung kayak kena dingin. Dan di situ aku ngerasa kayak bener-bener aku punya temen yang mereka tuh, ada satu temenku cowok nih, dia rela lepas jaketnya buat aku, dan dia pakai satu jaket. Terus teman-temanku yang cewek pada ngepelukin aku semuanya, terus ngasihin aku sarung tangan lah dan lain-lain. Kayak aku ngerasa di situ kayak
wah ini yang namanya temen sih. Makanya sampai sekarang tuh aku kayak sayang banget sama mereka. Kita udah beda-beda kota masing-masing ya, udah bahkan beda pulau, tapi Iya. rasa sayang kita itu kayak masih gitu loh, kayak Oh. masih ada ikatan gitu. Kalau disuruh nongkrong lagi A sampai Z tetap nyambung. Iya, tetap nyambung. Iya, betul. Dan bahkan kita berharap semoga suatu saat nanti kita bakal ketemu lagi gitu-gitu. Amin, amin, amin. Soalnya sekarang susah banget nyari temen yang benar-benar sefrekuensi sama kita tuh benar-benar sulit banget. Kita perlu nyeleksi temen, milih-milih temen gak sih kalau kayak gitu? Iya, benar-benar. Iya. Apalagi di zaman-zaman kita, zaman anak kuliah kan ya, gimana ya? Ah. Ya, Itu aduh paling pertemanannya susah. aku sangat culture shock dengan pertemanan di kuliah ini Ah, San. iya. Waduh, kok ternyata gini banget Kok nih beda pertemanan di banget kuliah. dari kuliah SMA nggak sih? gini? Iya, beda jadi banget. kayak mau seenak apapun, seasik apapun kita di masa lalu, tetap aja yang akan masa yang akan datang itu jangan disama-samain gitu. Iya. Nggak akan sama gitu pasti. Iya. Tapi dulu aku pernah mikir gini, wah seru nih kuliah, pasti aku punya banyak temannya pada baik-baik, lebih seru bakal sama yang di SMA. Ternyata beda jauh banget, Iya. Iya, beda pasti. jauh banget emang. Benar banget. Kenyataannya kita cuma punya beberapa teman. Iya, benar. Cuma ada beberapa temen yang di saat kita susah tuh dia membantu Iya, kita ada itu. Iya. Itu yang benar-benar teman. Iya. Yang nggak mau enaknya doang. Iya, benar-benar. bener banget. Soalnya aku waktu itu lagi sakit nih. Pertama di perantauan kan, Iya. baru pertama di Jogja Iya. nih. Sakit terus bener-bener lemes banget. Untungnya ada 2 sahabat aku yang apa? Yang Jadi sedih. yang Eh. yang membantu aku lepas aku lagi sakit, nyiapin makan, beliin apa gitu kebutuhan aku, nganterin aku ke dokter tuh sore-sore tuh dia baru pulang dari kampus, rela-relain nganter aku ke dokter buat aku periksa karena aku lagi sakit. Itu aku bener-bener baru nemuin temen yang baik di perantauan. Berasa punya keluarga. Iya, Gitu. betul. Benar. Karena kalau lagi di perantauan tuh tempat pulang kita ya ke teman kita sendiri. Betul. Sekarang nih, apa yang menyebabkan seorang remaja ini mengalami gangguan kesehatan mental? Menurut kalian itu gimana sih? Menurut saya itu kadang ada dari Faktor. faktor keluarga tuh, Iya. kadang ada yang orang tuanya sering sekali banyak omongan yang menyakiti anaknya itu, tapi orang tua tuh gak sadar kalau itu tuh nyakiti anaknya. Itu sering banget terjadi di zaman sekarang ini. Apalagi kayak kadang tuh seorang anak tuh butuh banget yang namanya didengar gitu kan, tapi kebanyakan orang tua tuh kadang mikirnya kayak anak kita udah semakin gede, udah makin hidup sendiri, kita nggak perlu kayak mikirin anak, maksudnya kayak nggak perlu ikut campurin. Ya mungkin ada sebagian orang tuanya ikut campur, tapi lebih baiknya itu kayak ditanya gimana harinya, gimana kuliahnya, Nah, teman-temannya itu sangat baik, bagus Asik banget itu kalau kayak iya, gitu. asik banget. Ya, tapi sayang sekali jarang banget orang tua yang nanyain anaknya gimana. Nah, itulah yang memicu, menurutku yang memicu adanya mental health di Iya, iya, diri benar-benar. gitu. Kita udah ngerasa sama seseorang kayak temen yang kita cocok, pasti kita bakal kayak yaudah kita enjoy ngejalaninnya. Apa yang kita rasain, masalah-masalahnya kita pasti bakalan hilang dengan Iya. sendirinya. Ya, kita juga bisa lebih terbuka kalau emang udah bener-bener dekat. Benar. Jadi kesimpulannya gini ya, kita tuh nggak boleh sedih, nggak punya banyak teman. Sedikit teman tuh nggak apa-apa, yang penting tulus gitu loh, yang bisa membantu kita saat susah gitu, ya nggak sih? Iya, betul. Jadi kayak mental health tuh jangan terus-terusan kita rasain gitu, semakin Iya. apa yang kita rasain tuh semakin gitu loh. Membuat Jadi kita semakin buruk. Ya nggak sih? jadi Iya, betul. mau nggak mau kita harus lawan. Iya. Makanya kita butuh teman yang benar-benar teman di perantauan tuh kita sangat butuh Sangat banget. butuh itu. Sangat butuh banget. Betul. Jadi ya itu pesan-pesannya ya, kalau bisa kita ngerasa kita sendiri, kita tuh butuh seseorang, kita rangkul orang. Maksudnya kayak kita punya temen nih yang menurut kita tuh dia lagi sendirian, kita rangkul, kita ajakin ngobrol, Betul, masalahnya betul, apa, benar-benar. jadi kayak gitu. Jadi bisa terbebas lah, maksudnya kayak sedikit-sedikit mengurangi apa yang dia rasain. Iya, betul banget, setuju banget aku. Banget. Buat teman-teman Gen Z nih, karena saya sendiri pun Gen Z ya. Iya. Tapi buat teman-teman mungkin bisa lebih terbuka, bisa mengenali diri sendirinya gimana. Terus kita, ya intinya kita harus mengenali diri kita sendiri itu gimana. Terus
nanti ya dibicarakan. Kalau emang ada masalah, ada problem apapun itu kita bicarakan dengan orang terdekat. Kalau emang kita gak punya orang terdekat ya ada psikolog gitu sih. Iya, intinya mau sejauh apa kita melangkah, sejauh apapun masalahnya kita, mau seberat apapun masalahnya kita, kembali lagi ke diri kita sendiri. Mau kita sepercaya apa sama orang, belum tentu orang itu juga sepenuh hati ke kita. Jadi mau gimana pun tetap aja diri kita. Love yourself. Self love. Jangan pernah mempercayai orang lain, lebih baik mempercayai diri sendiri. Mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas seputar Gen Z-nya. Semoga buat kalian yang mendengar kisah-kisah kita, yang mendengar cerita-cerita kita, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Jangan dipetik, maksudnya jangan diambil kata-kata yang tidak mengenakan, Iya. tapi diambil kata-kata yang mungkin bikin kalian tuh terinspirasi ya. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Ya. Gitu. Jangan lupa kalau ingin dihargai, menghargai dulu. Self love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.